waduh, banteng betina, tidak bisa kalah. Nah, jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan, heran. Udah, biar Dikeroyok berapa partai gitu kan. Antara ironis saya merasakan, tapi juga bangga. Prabowo mau pakai cara Pak Harto nih buat capai pertumbuhan ekonomi 8%. Presiden Subianto sekarang dengan semangat yang sangat tinggi ingin sekali cepat-cepat bangsa maju tahun 2045. Kenapa saya nggak mau beliau? Saya khawatir kalau terpilih nanti jadi presiden terburuk dalam sejarah. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media Hada, tentunya masih barengan sama Jib di sini. Dan seperti biasanya kan kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini. Kayaknya ada yang lagi cocok banget untuk kita bahas bareng-bareng nih. Jadi ya, ada Ibu Ketum yang membuat statement soal banteng betina. Waduh, kira-kira gimana tuh ya maksudnya? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Ibu-ibu gitu, udah Bu, boleh cantik di partai saya, boleh cantik, tapi juga seperti saya dong. Wah, saya bisa jadi presiden, mengalahkan laki-laki. Kan ada juga itu tulisan, waduh, banteng betina, tidak bisa kalah sama itu ada deh, saya baca terus saya ketawa, lu mana ada banteng betina ya. Anak buah saya dulu kalau ada gambar betina, gambar banteng dikasih ini anting-anting. Coba terus saya suka ngomongin, emangnya saya banci apa ya? Lah ya, banteng mana ada pakai anting-anting. Oke. Jadi ini itu Ibu Mega agak menceritakan gitu ya, ceritanya dulu ketika bisa mengalahkan para presiden ya waktu itu kan lawannya Pak SBY gitu ya, para laki-laki lah istilahnya seperti itu, tapi di sini dengan istilah banteng betina gitu. Oke, karena PDIP identik dengan banteng, terus lantas disebut banteng betina gitu. Oke, tapi Ibu Mega ya ngomongin soal perempuan tuh ya, ketika ibu di sini tuh membanggakan diri sebagai perempuan yang tangguh gitu kan ya ceritanya, perempuan yang tangguh bisa mengalahkan laki-laki dan bahkan menjadi presiden RI gitu ya. Meskipun bukan lewat jalur pemilu sih, tapi nggak apa-apa ya. Meskipun tidak melalui jalur itu, tapi Ibu Mega tetap menjadi presiden ya kan. Nah, meskipun begitu Ibu, ini kayaknya kok kadar Ibu nih yang justru meremehkan seorang perempuan. Ini nih. Bung Ara, demokrasi terancam mati. Apakah Anda juga punya kesan yang sama? Berbeda sekali, karena waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia. Ya, kepercayaan publiknya. Betul ya Pak ya? Habis itu Pak Prabowo 85%. Lebih tinggi lagi Pak. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa boleh gantian nggak? Ya, silakan biar Ara. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya. Kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi beda. Oke, biar Ara. Ya silakan. Udah silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk silakan. Saya silakan. Bukan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat moderator silakan aja moderator. Moderator yang ngatur bukan kamu. Makanya saya bilang lewat moderator silakan. Udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak. Kalau kalah itu berat ya. Gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Ya. Kita terlalu songong. Udah biar Bung Dedi Ara itu faktanya dari tadi songong melulu lu soalnya. Nggak usah terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Oke, silakan. Sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau. Oke, berhenti Bung Dedi, biar Ara dulu kasih. Ya udah. Memang berat kalah itu. Nah, jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan, heran. Udah, biar Ara dulu. Maaf, saya gender bias ya. Apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, tadi demokrasi terancam mati tadi. Nggak kelas gitu ya. Ya nggak kelas tapi lu pancing terus. Udah Bung Ara, Bung Ara itu lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus kenapa kepancing? Tuh kan, sudah dengar sendiri loh ya. Jadi yang
seolah-olah mengecilkan perempuan itu justru anggota ibu sendiri. Gimana tuh Bu kira-kira ketika ibu membanggakan diri sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia, tapi justru ada kader ibu yang meremehkan seorang perempuan. Kalau katanya perempuan itu kayak perempuan deh gitu, cerewet lah yang begini. Aduh, gimana tuh kira-kira ibu? Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Sembari menunggu komentar kalian teman-teman ya. Ini ada yang menarik lagi nih. Kalau Ibu Mega tadi sudah membanggakan dirinya sebagai presiden yang bisa mengalahkan para laki-laki sehingga ada istilah banteng betina ini. Ya bolehlah bangga, tapi ya menurut saya sih Ibu Mega itu di momen ini juga, di kesempatan ini juga membanggakan dirinya dari prestasi ketika Ibu Mega masih menjabat sebagai presiden. Jadi tadi sambil duduk saya menyindir Pak Warar Siahaan, karena waktu saya baca di sini kaget karena belum belakangnya. Jadi saya usul, makanya tadi Mbak MC memotong nama panjang diganti sama M Siahaan. Jadi supaya tahu. Saya soalnya nanya sama beliau, yang mana nih marwararnya. Jadi kalau boleh saya nanya lagi, mau berapa menit? Tetap 20 menit? Oke. Jadi yang betul-betul Hasto sudah tulis, tapi tentu dengan pointer saya. Karena takut beliau ini saya kebablasan katanya. Terus saya suka bilang pada beliau, udah kapan lagi mau pidato depan umum, saya bilang. Seneng banget Apalagi ini para ahli kan. Nah itu, jadi tadi Mbak MC mohon dengan sangat, kalau mau pakai gelar saya juga, situ mesti tahu betul. Jelek-jelek, profesor saya 3. Tapi tidak beli. Honoris causa saya doktor itu 10. Ini masih berapa ya? 4 atau 5 lagi ya. Karena waktu Covid kan, bukan saya mau menyombongkan diri. Karena saya tadi guyon sama Pak Todung. Ada Pak Todung. Apa tuh namanya ya, kalau bikin terus akhirnya dipakai buat serangan sendiri. Lah saya ini jelek-jelek karena dipanggil presiden, yang bikin MK, yang bikin KPK, disebutin yang semuanya, memisahkan TNI Polri. Terus dipikir tuh gampang, susah loh. Mesti tanya dulu ahli Ibu hukum, Mega bilang susah kan? mesti gimana dan sebagainya. Dan banyak BNN, BMKG, supaya tahu. Jadi sekarang kan saya kok bumerang. Loh, ada toh gambar karikatur banteng gitu kan, dikeroyok berapa partai gitu kan. Antara ironis saya merasakan, tapi juga bangga. Sendirian masih keren. Jadi tadi pertama Ibu Mega membanggakan dirinya karena perempuan menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia, mengalahkan calon laki-laki gitu ya. Oke, memang kita mengakui gitu ya Bu Mega sebagai presiden pertama di Indonesia. Meskipun waktu Ibu Mega menjadi presiden itu belum melalui jalur pemilu, karena adanya pemilu itu kan lewat setelah Bu Mega ya, di eranya Pak SBY itu baru Pak SBY terpilih itu lewat jalur pemilu, sedangkan Ibu Mega memang belum ada waktu itu, sehingga langsung dipilih dari MPR seperti itu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu tidak kok lantas membantah kalau Ibu Mega itu sebagai presiden pertama perempuan di Indonesia, tidak. Karena memang faktanya seperti itu. Tapi yang seringkali kita dengar ketika di
pidato-pidatonya Ibu Mega, selalu Ibu Mega menyelipkan kebanggaan-kebanggaan alias kayak prestasi-prestasi dirinya gitu ya, ketika selama memimpin partai ataupun selama memimpin Indonesia kayak gitu, seperti yang tadi kita dengar lah ya. Padahal kali ini tuh bukan acara partai. Jadi Ibu Mega hadir di salah satu peluncuran buku gitu. Ya pastinya itu bukan acara partai, tapi tetap narasinya di awal dibuka dengan kebanggaannya Ibu Mega atau prestasinya Ibu Mega dijelaskan sebegitunya tadi ya. Tapi begini Bu, ketika Ibu sudah membanggakan diri dengan prestasi-prestasi ya, semoga karena Ibu tadi juga sudah mengatakan emang jadi presiden tuh gampang kayak gitu kan. Semoga Ibu tidak meremehkan presiden-presiden selain Ibu gitu loh. Ya kan? Apalagi di sini agak digarisbawahi namanya Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena kalau dengan Pak SBY ya kita udah tahu lah ceritanya seperti apa ya kan. Agak tidak baik-baik saja gitu bahkan sampai sekarang. Sedangkan dengan Pak Joko Widodo yang sering kali disinggung akhir-akhir ini, apalagi Pak Joko ini kan menjadi kader partai juga waktu itu. Sayangnya ini nih, ketika Ibu yang pernah menjadi presiden, tapi Ibu masih menginjak-injak presiden lain, apalagi di sini Pak Joko Widodo. Ya oke lah kalau presiden sebelumnya mungkin Ibu tidak menyinggung hal itu, tapi kalau presiden setelahnya selain Pak SBY, karena kalau Pak SBY kita sudah tahu ceritanya, Ibu pernah mengatakan, oh Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan deh gitu. Itu salah satu contoh di mana Ibu yang merupakan mantan presiden seharusnya tahu posisi itu. Sebagai, meskipun di situ Ibu ketua umum loh ya, harusnya udah tahu gitu loh. Udah presiden yang nggak sepantasnya loh disebut seperti itu, ya kan? Harusnya seperti itu, tapi nggak tahu kenapa ketika orang lain tuh yang mengkritik Ibu nggak terima. Ketika Ibu sendiri seringkali melakukan hal yang sama, mengkritik orang lain. Bahkan presiden Ibu kritik waktu itu. Oke bener lah Ibu itu ketua umum, tapi apakah pantas nih ketua umum terus mengkritik presiden dengan kalimat seperti itu? Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Kita lupain aja soal itu, soal Ibu Mega dan kawan-kawan. Coba kita kalau bicara soal presiden, karena ada yang menarik teman-teman. Kali ini ada kabar terbaru nih dari Pak Prabowo Subianto, Presiden RI kita ya. Karena Pak Prabowo Subianto ini kabarnya akan meneruskan jejaknya Pak Harto mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Waduh, Prabowo mau pakai cara Pak Harto nih buat capai pertumbuhan ekonomi 8%. Maksudnya gimana itu Mas? Jadi kita tahu Presiden Prabowo kan ingin agar pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% di tahun 2027. Nah katanya hal itu bakal diwujudkan dengan cara yang dulu dipakai mantan Presiden Soeharto dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi. Di tahun 1995 ketika Soeharto memimpin, ekonomi Indonesia melesat dengan formula sederhana yakni konsumsi, investasi, dan ekspor. Rumah tangga menjadi penggerak utama konsumsi, sementara investasi diguyur ke sektor-sektor strategis seperti sawit, tekstil, dan migas. Adapun ekspor jadi mesin penghasil devisa dan membangun stabilitas ekonomi. Nah, tapi zaman udah berubah, begitu pula dinamika ekonomi global. Prabowo bertekad memperbarui formula lama yang dipakai Pak Harto itu dengan sentuhan modern. Jadi sawit dan tekstil tetap penting, tetapi pemerintahannya menambahkan hilirisasi industri, ekonomi digital, dan pengembangan semikonduktor sebagai pilar baru. Sektor-sektor ini dianggap mampu memberikan nilai tambah lebih besar dan memperluas daya saing Indonesia di panggung internasional. Nggak hanya itu, Prabowo juga berkomitmen meningkatkan efisiensi investasi melalui pengendalian Incremental Capital Output Ratio atau ICOR, sebuah indikator yang mencerminkan produktivitas modal. Jika pada era Soeharto ICOR berada di angka 4, kini Indonesia harus menurunkan kembali dari posisi 6 untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dan efisien. Dengan strategi ini, Pak Prabowo nggak hanya bercita-cita mencetak angka 8%, tetapi juga menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kokoh dan modern. Oh, begitu ya. Oke, jadi soal pertumbuhan ekonomi ini kabarnya Pak Prabowo Subianto akan meneruskan jejaknya atau mengikuti langkah yang dilakukan oleh Pak Harto waktu itu. Ini jangan dicap buruk dulu ya teman-teman ya. Karena ketika ada kabar seperti ini biasanya ya apapun yang menyangkut Pak Harto seperti itu kayaknya kok
negatif mulu yang dilihat gitu loh ya. Jadi kita harus melihat dulu. Setiap presiden, kalian pasti ingat lah apa yang dikatakan Pak Prabowo waktu itu. Setiap presiden itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan, itu pasti, namanya manusiawi, itu pasti ya kan. Nah makanya kenapa kok hal yang baik tidak dilanjutkan seperti itu. Makanya mungkin di sini Pak Prabowo Subianto melihat ada sisi, wah ini bagus nih untuk perkembangan Indonesia, apalagi ini kan menyongsong Indonesia emas gitu ya kan. Makanya perlu strategi-strategi cerdik yang dilakukan oleh tiap presidennya. Dimulai dari Pak Joko Widodo, yang kemudian Pak Prabowo ini melanjutkan di eranya gitu ya, dengan keberlanjutan seperti itu. Dan semoga sih nanti akan ada dampak positif di sini. Begitu teman-teman. Presiden Subianto sekarang dengan semangat yang sangat tinggi ingin sekali cepat-cepat memperbaiki keadaan kita sendiri, mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan satu target yang sangat-sangat besar. Kemampuan kita sekarang hanya sekitar 5%. Prasyarat untuk bisa menjadi bangsa maju tahun 2045, tahun Indonesia emas itu, kalau pertumbuhan ekonomi itu sekitar 8%. Meningkatkan dari 5 ke 8 bukan merupakan sesuatu yang mudah dan ringan. Tantangannya sangat berat, tapi bukan mustahil untuk dapat dicapai kalau kita bersatu padu, berkolaborasi, bekerja keras, dan kita mendaya gunakan segala kemampuan yang kita miliki, segala potensi yang kita miliki ini, termasuk kekayaan sumber daya alam yang kita miliki begitu luasnya. Tuh, itu diperkuat juga dengan Prof. Yusril yang memang Pak Prabowo ingin mempercepat proses Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Nah ini menarik nih ya teman-teman. Tapi sayangnya ketika nih Pak Prabowo Subianto ya teman-teman lagi semangat banget untuk membuat gebrakan-gebrakan di Indonesia ini, di kepemimpinannya, ada seseorang yang kayaknya kalian sudah tidak asing dengan orangnya ya. Ini tuh blak-blakan banget kalau beliau itu tidak pernah memilih Pak Prabowo Subianto karena beliau takut Pak Prabowo akan jadi presiden terburuk. Waduh, gimana nih maksudnya? Saya belum pernah milih Prabowo jadi presidennya. Kecuali yang karena saya kenal. Enggak, bahkan yang kemarin ya. juga. Karena apa? Karena mungkin kemarin saya lama juga nggak ketemu ya. Tapi sebelum saya ketemu, saya agak khawatir terus terang. Karena itu tadi Prabowo-nya orang yang sebenarnya baik. Tapi kita kan di wartawan tahu. Di daerah kekuasaan itu penipu banyak. Ya. Sehingga saya terus terang bahkan menyampaikan sama orang dari waktu. Kenapa saya nggak mau beliau? Saya khawatir kalau terpilih nanti jadi presiden terburuk dalam sejarah. Dan saya tidak rela itu terjadi pada Pak Prabowo. Nah tapi sekarang saya ditanya oleh mereka dong. Sekarang Prabowo udah terpilih kamu. Nah saya Demokrat. Saya dari mana? Oke, beliau jadi presiden. Maka sekarang tugas saya sebagai warga memastikan Prabowo tidak menjadi seperti kekhawatiran saya. Presiden terburuk dalam sejarah. Kalau bisa jadi presiden terbaik. Aduh, kan sudah dengar kan kalian? Waduh, gimana? Kalau menurut pendapat kalian gimana teman-teman? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.